Shalom, pada materi yang ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran PAK. Di sini terdapat panduan lengkap untuk menyusun instrumen evaluasi pendidikan agama Kristen. Tentunya hal itu merupakan hal yang valid, reliable, dan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Ini adalah penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran PAK. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan langkah-langkah di mana mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran PAK yang tepat. Kemudian dalam penyusunan kisi-kisi, mahasiswa mampu menyusun kisi-kisi evaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran PAK yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga dalam pembuatan soal evaluasi. Nah, apa sih itu instrumen evaluasi? Instrumen evaluasi itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, instrumen evaluasi memiliki karakteristik yang khusus yang membedakan dari mata pelajaran yang lain. Karakteristik instrumen evaluasi PAK ini, ini merupakan langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi. Yang pertama harus menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus spesifik, terukur, selaras, dan karakteristik yang ingin dikembangkan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menyusun indikator pencapaian, di mana indikator ini harus menjawab apa yang siswa kuasai atau demonstrasikan dalam pembelajaran. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi soal. Nah, kerangka ini mencakup indikator, bentuk soal, level kognitif, dan jumlah soalnya. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu dalam penulisan soal atau bentuk instrumen, soal harus ditulis berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dengan memperhatikan prinsip penulisan soal. Lalu langkah selanjutnya menelaah dan merevisi, di mana kita harus cek validitas, realitas, dan disesuaikan nilai dengan tujuan pembelajaran PAK. Kemudian langkah yang terakhir yaitu uji coba dan revisi akhir. Nah, ini adalah komponen kisi-kisi evaluasi. Berdasarkan kompetensi dasar, indikator, bentuk soalnya. Nah, berikut ini merupakan contoh soal berdasarkan kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran. Indikatornya, siswa mampu menyebutkan ciri kasih. Nah, ini soalnya kebetulan contoh soal di dalam 1 Korintus 13. Di mana dalam 1 Korintus 13 itu menjelaskan tentang prinsip kasih. Jadi ada soal pilihan ganda. Ya, kalau contoh soal di sini, manakah ciri kasih menurut 1 Korintus 13? Apakah A, iri hati, dan suka membalas? Apakah B, ataukah C? Apakah D? Jadi siswa memilih, ya, itu adalah soal pilihan ganda. Dan yang kedua adalah soal esai. Indikatornya siswa dapat merefleksikan pengalaman pengampunan. Nah, ini merupakan prinsip penulisan soal yang baik, ya, tentunya sesuai tujuan dan indikatornya. Nah, kemudian juga ada level kognitif dalam evaluasi PAK, dari creating sampai dengan remembering. Jadi ada tahapan. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen evaluasi PAK, ya. Ada tabs. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dari kisi-kisi iman di tengah penderitaan. Ada soal pilihan ganda, kemudian juga ada esai, ya, di mana ini harus sesuai dengan indikator siswa. Jadi, instrumen evaluasi ini bukan hanya membentuk soal,
membuat soal, tapi dengan soal yang kita buat itu bisa mengubah kepribadian siswa, menyentuh hati siswa. Nah, ini adalah kriteria evaluasi instrumen yang baik. Ada validitas, realitas, objektivitas, kontekstual, diskriminatif, dan praktikabilitas. Ya. Nah, jadi sebagai penutup, tanggung jawab spiritual dan pedagogisnya, bahwa dalam menyusun instrumen evaluasi itu merupakan tanggung jawab spiritual dan pedagogis seorang guru Kristen. Soal yang baik tidak hanya menilai apa yang siswa tahu, tetapi juga menyentuh hati dan mengarahkan hidup mereka. Puji Tuhan. Demikian laporan dari saya Esther Wijayanti.